rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan MK putuskan sistem terbuka pada pemilu 2024. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Sedangkan Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. Hakim membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait dengan manipolitik dalam proses pencalekan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono. Parlementer demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain. Kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain. Kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945
menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative demokrasi menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Farina Sinka dari fraksi utusan golongan yang
menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Valina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis. Dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.
Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu, dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas, dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pevoe, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Juni tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 13.00 oleh 8 hakim konstitusi dengan tidak dihadiri oleh Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Sukri Asy'ari sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Ya, demikian putusan telah dibacakan, dan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai, atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas
sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun BPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 1999-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomi sedemokrasi, yaitu politik ekonomi sedemokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan, dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.
menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun PPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 1999-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomi sedemokrasi, yaitu politik ekonomi sedemokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon.
dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun BPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 99-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomi sedemokrasi, yaitu politik ekonomi sedemokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tidak ada relevansinya. Konklusi,
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon, dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis, filosofis, dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun PPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 1999-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomische demokrasi, yaitu politik ekonomische demokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi,
dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun BPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 1999-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomische demokrasi, yaitu politik ekonomische demokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan
dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, political demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun PPPK terkait konsep
demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 99-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomische demokrasi, yaitu politik ekonomische demokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain. Lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan MK putuskan sistem terbuka pada pemilu 2024. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Sedangkan Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. Hakim membeberkan salah satu pendapatnya
terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait dengan money politik dalam proses pencalekan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrul Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono. Parlementer demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain. Kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain. Kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakat yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative democracy menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui
diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Farina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Farina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya,
pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis. Dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi Mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi Mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya Mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu, dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas, dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Ya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan MK putuskan sistem terbuka pada pemilu 2024. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya.
Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Sedangkan Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. Hakim membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait dengan manipolitik dalam proses pencalekan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono. Parlementer demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakat yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya,
demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative demokrasi menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, Risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Valina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi. Meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Valina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional, sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik, karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan.
Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis, dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Ya, terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu, dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian. Terima kasih. Ya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum.
Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan MK putuskan sistem terbuka pada pemilu 2024. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Sedangkan Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. Hakim membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait dengan money politik dalam proses pencalekan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono. Parlementer demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain. Kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain. Kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi Barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu.
Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative demokrasi menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Valina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Valina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR,
Sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik, karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis, dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan Terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi Mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi Mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya Mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu, dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,
dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan MK putuskan sistem terbuka pada pemilu 2024. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Sedangkan Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. Hakim membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait dengan money politik dalam proses pencalekan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono. Komentar demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain. Kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain. Kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang
terpakai dalam demokrasi barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative democracy menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Valina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut
pendapat Farina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis, dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi Mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi Mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya Mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan,
dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan MK putuskan sistem terbuka pada pemilu 2024. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Sedangkan Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. Hakim membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait dengan money politik dalam proses pencalekan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono. Komentar demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain. Kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain. Kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada.
Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi Barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative democracy menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik.
Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Farina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Farina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis. Dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi Mahkamah bukanlah
bukanlah menunjukkan inkonsistensi Mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya Mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Ya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan MK putuskan sistem terbuka pada pemilu 2024. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Sedangkan Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. Hakim membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait dengan manipolitik dalam proses pencalekan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrul Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono. Parlementer demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain. Kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain. Kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula
merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakat yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi Barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative democracy menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.
Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Valina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Valina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis, dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019.
peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan. Dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu, dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas, dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Ya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan MK putuskan sistem terbuka pada pemilu 2024. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Sedangkan Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. Hakim membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait dengan manipolitik dalam proses pencalekan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono. Parlementer demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain. Kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain. Kesamaan rasa, samaan rata,
di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakat yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi Barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative democracy menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi
kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Farina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Farina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu